Guru Besar Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Aidul Fitri, menyampaikan upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam peringatan Hari Konstitusi Indonesia. Guru Besar Prodi Ilmu Hukum UMS Profesor Aidul Fitri menyampaikan upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam peringatan Hari Konstitusi Indonesia tahun 2024. Yang menjadi tantangan terbesar adalah good governance sebenarnya. Good governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana setelah demokrasi diwujudkan di Indonesia, maka tujuan berikutnya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, ya. Yang bersih, yang baik, dengan tata kelola yang baik, dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang baik. Nah, itu hanya bisa diwujudkan melalui good governance, ya. Bagaimana mewujudkan pemerintahan tata kelola yang baik, bukan sekedar demokratis. Karena yang terjadi selama ini, ya, kita berhasil tampil sebagai negara demokrasi, tapi demokrasi yang bersifat elektoral atau demokrasi yang berbasis pada pemilu saja. Dan hasilnya ternyata seperti misalnya terakhir, ya, terpilihnya wakil presiden Gibran Rakabuming yang menunjukkan prinsip berlaku demokrasi itu tidak melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bahkan kemudian mendorong nepotisme, ya, dan nepotisme itu bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena tata kelola pemerintahan yang baik itu basisnya adalah kompetensi, meritokrasi, keahlian, bukan kekerabatan, bukan keluarga, gitu. Nah, tantangan kita ke depan adalah mewujudkan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pada kompetensi, berbasis pada keahlian, berbasis pada meritokrasi. Jadi demokrasi, ya, yang sudah kita upayakan sejak tahun 98 sekarang harus dilengkapi dengan meritokrasi. Nah, inilah ke depan, maka tahun 2045 tantangan terbesar adalah mewujudkan demokrasi dan meritokrasi sekaligus. Aidul juga mempertegas bahwa tata kelola pemerintah yang baik harus berbasis pada meritokrasi. Di dalam hadis, ya, ada ungkapan, celakalah suatu kaum kalau urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Nah, dan itu menunjukkan bahwa al-Islam, ya, itu adalah ajaran yang berbasis pada meritokrasi, pada keahlian, bukan pada keturunan, keluarga, atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi itulah tantangan Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Aidul, terdapat dua hal yang harus dipahami dalam sistem tata kelola negara Indonesia saat ini. Nah, itu yang dua hal itu. Yang pertama, kita mulai menyadari bahwa kedaulatan rakyat itu tidak lagi diletakkan pada sistem pemilu, tapi pada mekanisme permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan kedua, ada kesadaran baru untuk mengembalikan, ya, perencanaan pembangunan, perencanaan ekonomi pembangunan itu kepada negara, bukan kepada presiden terpilih. Jadi presiden itu hanya melaksanakan apa yang sudah ditetapkan oleh rakyat saja, bukan kemudian rakyat mengikuti kemauan presiden. Ini yang menjadi persoalan ke depan. Dan kalau kita berbicara Indonesia 2045, Indonesia Mas 2045, maka perencanaan menjadi penting karena kita sudah menetapkan target 2045, artinya harus sudah direncanakan, gitu. Lain soal kalau misalnya kita tidak punya target, maka diserahkan kepada mekanisme pasar. Mekanisme pasar, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, karena kita sudah menetapkan 2045, maka harus ada perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pembangunan, dan itu artinya Undang-Undang Dasar kita itu harus mengadopsi kembali perencanaan pembangunan yang kuat, tidak diserahkan kembali kepada presiden terpilih. Dasar 45. Aidul mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan penanaman budaya konstitusi oleh generasi muda sangatlah penting. Itu sudah menghilangkan, tidak boleh ada keluarga yang memiliki kekuasaan terlalu besar, karena negara ini bukan negara milik keluarga. Nah, itu yang harus disadari. Jadi budaya konstitusi itu harus tumbuh, ya. Kesadaran konstitusi harus tumbuh,
Nah, dengan budaya konstitusi yang kuat, maka generasi muda itu bisa mengontrol mekanisme berjalannya mekanisme bernegara di Indonesia ya. Karena sebagus apapun aturan, sebagus apapun struktur, kalau budaya konstitusinya tidak mendukung, maka hasilnya akan gagal juga, dan itu yang terjadi pada situasi sekarang ini. Dewi memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.